اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Halaman 8. Ya, halaman 8. Bismillah. Kemudian tengah-tengah itu. Kemudian Ahmad Al-Badawi melanjutkan nasihatnya. Hai Abdul Ali, berhati-hatilah daripada cinta dunia, sebab itu bibit dari segala dosa. Apaan bibit? Pangkal atau asal dari segala dosa dan dapat merusak amal soleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Tapi sebenarnya ini bukan dari Rasulullah, ini perkataan beberapa orang sahabat, diriwayatkan dari perkataan Ali bin Abi Thalib atau dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. So di kitab-kitab hadis redaksi tersebut tidak ada, walaupun maknanya benar, kandungannya betul. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta pada dunia itu pokok bibit atau sumber segala dosa atau kejahatan. Orang kalau udah senang sama dunia, sikut kanan kiri. Semakin cinta kepada dunia, maka semakin tidak peduli terhadap hukum-hukum halal atau haram. Semakin besar jatuh dalam kejahatan. Orang terbiasa makan barang yang haram, maka akan terus-menerus dia tenggelam di dalamnya dan akan lebih besar lagi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ada kisah. Nah, ini kisah menarik ya. Kejadian nyata dikisahkan oleh para ulama dahulu. Ada satu kerajaan yang putra mahkotanya itu mau memberontak kepada ayahnya supaya ayahnya ini cepat mati sehingga dia bisa naik menjadi raja. Ini dia sebabnya nih, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ini anak kasak-kusuk menyusun kekuatan di belakang ayahnya tanpa sepengetahuan ayahnya, hendak membuat tipu daya, hendak membunuhnya. Lama-kelamaan ayahnya tahu anaknya ini jahat. Maka kemudian ayahnya juga membuat tipu muslihat untuk melakukan hal yang sama, ingin membunuh anaknya. Hingga sampailah pada satu waktu di mana anaknya ini, putra mahkota ini, memberontak kepada ayahnya itu, dan betul-betul ayahnya kemudian dibunuh olehnya. Jadilah dia raja.
Begitu jadi raja, dia kemudian apa? Menguasai seluruh kekuasaan, menguasai seluruh kekayaan kerajaan tersebut. Akhirnya barang-barang berharga milik kerajaan semuanya dibuka olehnya. Dia ingin tahu, perhiasan-perhiasan dibuka, buka lemari, pokoknya semua tempat-tempat penyimpanan harta kekayaan milik kerajaan kemudian dibuka semuanya. Sampai kemudian dia mendapati satu kotak. Begitu dibuka, dia mendapati di kotak tersebut ada obat. Begitu dibaca obatnya, tertulisnya obat kuat. Gitu. Tertulisnya apa? Obat kuat. Kata ini anak, kata ini raja yang baru naik tahta. Dia mengatakan apa? Ini yang saya cari, ini kata. Ini yang saya cari. Akhirnya apa? Itu obat diminum oleh dia, mati saat itu juga dia. Rupa-rupanya bukan obat kuat, isinya apa? Racun mematikan. Sengaja oleh ayahnya itu diletakkan di situ supaya diambil oleh anaknya. Cuman sayang aja itu keburu apa? Ayahnya duluan mati. Harapan ayahnya itu anaknya duluan ngambil, supaya diharapkan anaknya mati. Akhirnya dua-duanya mati. Ayahnya mati dibunuh oleh anaknya, anaknya mati dibunuh oleh ayahnya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Itu bisa nyata, itu dulu kejadian, peristiwa begitu itu. Ada kisah lain yang ini sering dikutip oleh para ulama kita, menceritakan betapa hubbud dunya itu membahayakan dan menyengsarakan, tidak hanya di dunia bahkan sampai akhirat. Dikisahkan ada orang, dia punya anak banyak, ada beberapa orang anak. Kemudian orang ini istrinya meninggal. Orang ini istrinya meninggal. Kemudian orang ini menikah lagi dengan perempuan. Dikisahkan, ini juga kejadian nyata ini, dikisahkan perempuan yang dinikahi yang kedua ini adalah seorang syarifah. Syarifah itu orang yang punya nasab bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik lewat jalur Al-Imam Al-Hasan atau Al-Imam Al-Husain. Nah, kemudian orang ini meninggal, si suaminya ini meninggal. Nah, tentu harta bendanya, dia kisahkan ini orang kaya, dan harta bendanya diwarisi oleh anak-anaknya, termasuk istrinya yang kedua ini juga mewarisi harta warisan daripada suaminya itu. Nah, kemudian anak-anaknya itu ternyata orang-orang para pelaku maksiat yang dengan harta yang mereka warisi dari ayahnya itu mereka habiskan dalam perbuatan maksiat dan habis seluruh. Nah, kemudian mereka meminta harta milik ibu tirinya itu, milik ibu tirinya, yang mereka anggap itu harta mereka karena itu milik dari ayahnya, padahal hak itu hak dia, karena itu kan istrinya, walaupun istrinya yang kedua tetap dia memiliki hak daripada harta waris suaminya yang meninggal itu. Nah, karena syarifah ini, perempuan ini mengetahui bahwa harta itu akan disia-siakan dan dipergunakan untuk berbuat maksiat, maka tidak diberikan kepada anak tirinya itu. Tapi apa yang terjadi kemudian ini, ibu tirinya itu disiksa oleh mereka, sampai diikat dalam sebuah roda, semacam roda besar, kaki dan tangannya diikat
begini, kakinya diikat, dijemur di siang hari yang panas, dijemur, kemudian rodanya diputarkan, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Perempuan syarifah itu sampai dikisahkan kehausan dari sangat panasnya, minta air nggak dikasih juga. Sampai dikisahkan dalam keadaan seperti itu, kemudian apa, kencing, perempuan syarifah ini airnya mengalir dari atasnya itu, kemudian mengenai mulutnya sampai minum dari air kencingnya sendiri. Tuh, sampai ada peristiwa seperti itu kejadian. Karena itu dia tadi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Nah, jadi sampai sejauh itu orang yang karena kecintaan terhadap dunia sehingga tidak lagi mempedulikan halal dan haram, bahkan sampai membunuh orang. Lanjut. Sedang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah senantiasa atau selalu menolong atau membantu. Nah, cakep ini terjemahannya nih. Ma'a di sini artinya apa? Ma'iyatun nusrah. Ma'iyatu an-nusrah, bukan ma'a dalam pengertian bersama, lantas Allah menempel atau berdekatan dalam makna jarak. Jadi makna ayat ini, innallaha ma'al ladzina taqwa, sungguhnya Allah menolong orang yang takwa dan orang yang benar-benar berbuat baik, walladzina hum muhsinun. Ya, terjemahannya bagus ini. Ma'a di situ ma'a apa ya? Ma'iyatu an-nusrati wal kila'ah. Ma'a dalam pengertian pertolongan. Jadi ma'a yang disandarkan bagi Allah, yang seringkali kita terjemahkannya apa? Atau umumnya orang menerjemahkannya apa? Bersama. Gitu aja, mesti bersama, mesti begitu aja udah. Terjemahan Quran mesti begitu, bersama. Padahal ma'a dalam bahasa Arab itu maknanya banyak. Kata ma'a penggunaannya dalam bahasa Arab itu banyak pengertiannya. Salah satunya ini dia, makna ma'iyatun nusrati wal kila'ah. Ma'a dalam pengertian pertolongan atau pembelaan. Misalkan ayat lain firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Biasanya kita nerjemahin apa? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Padahal kalau terjemahan yang cakep, sesungguhnya Allah menolong, nah gitu, atau membela orang-orang yang sabar. Itu pengertian ma'a dalam pengertian an-nusrati wal kila. Jangan bersama mulu. Kalau bersama dikhawatirkan orang memahaminya berdekatan dari segi jarak dan tempat. Padahal Allah Maha Suci daripada itu. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan benda. Ingat-ingat ini kajian tasawuf penting, menyangkut tauhid. Tidak boleh diyakini Allah bersampingan dengan manusia. Tidak boleh diyakini Allah menyatu dengan tubuh manusia. Allah bukan benda. Allah Maha Suci dari sifat menempel atau terpisah. Maha Suci daripada menyatu di dalam sesuatu atau di luar sesuatu dari segi jarak atau tempat. Allah Maha Suci dari itu semua. Nah, penting itu, ingat. Lanjut. Orang boleh kaya dunia. Nah, kaya boleh nggak? Boleh. Kita kaya nggak ini? Hah? Kaya apaan? Kaya apaan?
Orang boleh kaya dunia, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jangan cinta dunia. Tuh gitu. Seperti Nabi Sulaiman alaihi salam dan para sahabatnya yang kaya, tetapi mereka tidak cinta dunia. Nabi Sulaiman dikisahkan beliau memiliki kekuasaan dan kekayaan dalam kerajaannya yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun sesudahnya dan sebelumnya, sesudahnya sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang sekarang ini kaya sekaya, kira-kira siapa yang kaya sekarang? Orang kaya di dunia ini, Bill Gates kenal Bill Gates? Hah? Orang gondrong, orang mana itu? Hah? Orang Cengkareng. Siapa lagi yang kaya tuh? Mark Zuckerberg. Tahu kenal nggak Mark Zuckerberg? Yang punya Facebook. Kalau Bill Gates yang punya apa? Yang punya Microsoft. Bang Sukri kenal nggak? Kenal Bill Gates? Kenal nggak? Kenalan di mana? Itu kenal. Oh, itu orang kaya. Orang kaya di dunia itu orang kaya. Nabi Sulaiman jauh lebih daripada itu. Bahkan punya kekuasaan. Waduh, kekuasaan yang nggak pernah dimiliki oleh siapapun. Sampai semua makhluk Allah tunduk padanya. Jin-jin kafir dalam kekufurannya tunduk semuanya kepada Nabi Sulaiman. Apapun yang diperintahkan kepada mereka diikuti. Suruh ngambil mutiara dari lautan yang dalamnya sekian ribu kilometer, waduh mereka susah-susah. Itu jin-jin itu susah-susah tunduk, takut. Sebab kalau nggak tunduk, tidak mau taat perintahnya, disambar geledek. Mengapa? Karena geledeknya pun tunduk pada Nabi Sulaiman. Jadi kata Nabi Sulaiman, sambar no dia, disambar beneran. Disambar beneran itu. Iya gitu. Jadi Ifrit itu yang sedemikian durhaknya kepada Allah, takut dia pada Nabi Sulaiman. Dikisahkan, ini ada kisahnya. Dikisahkan. Saya punya banyak cerita sebenarnya, kisah-kisah tasawuf. Kisah ini saya ingat saya ada di dalam kitab namanya Ar-Lumah, kitab Imam As-Sarraji. Ar-Lumah ini kira kitab tasawuf juga. Nabi Sulaiman satu hari memohon kepada Allah hendak memberi makan seluruh makhluk Allah. Satu hari aja saya ngasih makan mereka, semua makhluk Allah di hari itu. Kemudian diwahyukan oleh Allah kepadanya, silakan. Dikumpulkanlah makanan banyak sekali. Wah, itu ngumpulin makanan berbulan-bulan, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Lama makanan itu, pokoknya semua makanan yang akan disajikan untuk semua makhluk Allah di hari itu disiapkan untuk satu hari padahal. Tiba-tiba sudah terkumpul sedemikian banyak itu makanan, datang ikan besar dari laut, sangat besar itu ikan, datang ke tempat perkumpulan makanan itu, semua dimakan selahap doang, habis. Saat itu juga habis itu, berikan satu. Kemudian sampai ikan ini kemudian dikisahkan berkata kepada Nabi Sulaiman. Kan burung-burung, binatang-binatang berkata kepada Nabi Sulaiman, ikan juga berkata. Kata ikan ini apa? Wahai Sulaiman, takutlah engkau kepada Allah. Hai Nabi Allah, takutlah engkau kepada Allah. Engkau tidak akan mampu memberi makan para makhluk Allah ini, walaupun sehari. Jangankan sehari, beberapa menit, beberapa detik saja. Dan apa yang aku makan ini belum sampai separuhnya dari apa yang aku makan setiap hari. Gitu begitu.
Belum sampai separuhnya ini. Bagaimana engkau memberi makan seluruh makhluk Allah? Jadi dari sangat besarnya kerajaan Nabi Sulaiman seperti ini. Nah, namun demikian dari sangat besarnya kerajaan beliau dengan harta kekayaannya, namun dikisahkan Nabi Sulaiman setiap hari makannya, kalau beliau tidak berpuasa, adalah makan roti kering, roti gandum yang kering, yang itu biasa dimakan oleh orang-orang fakir miskin di masa itu. Itu dari sangat warahnya Nabi Sulaiman, dan tidak terikat hatinya terhadap dunia. Nah, jadi yang dimaksud bukan berarti kita tidak boleh kaya silakan, tapi hati jangan terikat kepada kekayaan tersebut. Jadikanlah kekayaan itu tunduk kepada kita supaya menjadi kendaraan kita di akhirat nanti, selamat daripada api neraka. Nah, lanjut. Kita harus menundukkan dunia tiada boleh diletakkan dalam hati. Kita mah susah, kita mah udah. Orang sendal jepit dari masjid ngilang aja ngedumbalnya, bukan main. Sendal jepit ngilang dari masjid. Datang ke masjid sendal cakepan dikit, padahal sama-sama sendal jepit. Karena serupa, atau seorang pakai punya kita. Nah, kita begitu keluar terakhir atau begitu keluar adanya sisa sendal jepit jelekan, dia bilang apa? Iya, dia kata suwe, gitu, itu ngedumel aja. Apalagi kalau sendalnya datang dia apa? Cakepan, sendal kulit, balik sendal apa? Jepit, ngedumel kagak? Nah bagaimana? Praktekin tasawuf, gara-gara sendal aja ngedumel. Jauh kita mau rombongan apa? Masya Allah, tuh gitu. Pimpinan para ahli tasawuf, pimpinannya ini dari umat Rasulullah, dari seluruh umat Rasulullah, pimpinan para ahli tasawuf dan pimpinan para wali Allah yang tidak ada derajatnya lebih tinggi dari beliau, dari seluruh umat Rasulullah ini, yaitu adalah Abu Bakar Siddiq. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Nama aslinya Abdullah. Namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Cerita lagi sedikit ini. Ini dalam hadis bahkan dikisahkan. Beliau hatinya sebagaimana umumnya para sahabat tidak terikat dengan dunia, walaupun beberapa sahabat ada juga yang kaya. Utsman ibn Affan kaya, termasuk sahabat Abu Bakar juga kaya. Hingga satu waktu kekayaannya itu diserahkan semuanya kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk perjuangan Islam, untuk dana, gitu. Untuk dana perjuangan Islam. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq. Rasulullah sendiri mengatakan, kata Rasulullah apa? Madza abqaita li ahlika? Apa yang engkau sisakan bagi keluargamu? Sampai Rasulullah mengatakan begitu. Mungkin kalau Abu Bakar seorang diri tidak problem, kurang lebih begitu. Tetapi di belakang Abu Bakar ada keluarganya, ada anaknya, ada istrinya. Tapi begitu seluruh hartanya diberikan. Sampai Rasulullah berkata begitu, kata Rasulullah, "Madza abqaita li ahlika?" Apa yang kau sisakan bagi keluargamu?
Apa jawaban sahabat Abu Bakar Siddiq? Besok yang tersisa dari saya adalah Allah dan Rasulnya. Coba begitu. Kita bisa nggak begitu? Kagak bisa, kagak bakalan dah. Tidak ada umat Rasul lain yang lebih tinggi derajat dari Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar Siddiq, Allah Maha ada, Rasulnya bersama saya. Apa yang saya khawatirkan? Sekarang dan selanjutnya Allah Maha hidup, Allah Maha kaya. Apa yang saya khawatirkan? Allah Maha kaya. Nah karena itu sahabat Abu Bakar Siddiq juga mengatakan ada ayat Al-Quran yang membuat saya tenang terkait rezeki Allah. Apa itu? Firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang apapun yang melata di muka bumi ini yang dihidupkan oleh Allah. Dia masih hidup. Illa 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah jaminan rizkinya. Abu Bakar Siddiq mengatakan ini ayat membuat saya tenang terkait rezeki Allah. Saya tidak sedikit pun merasa khawatir terkait rezeki Allah. Tuh gitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Kira-kira kalau kita bagaimana ya? Kagak punya duit, mau tidur malam, mau tidur kagak punya duit, habis duit, ATM kagak ada, beras kagak ada, tapi udah makan, tinggal tidur doang. Tinggal tidur doang nih. Duit kagak punya, beras kagak ada, kulkas kosong, listrik udah bunyi, listrik pakai pulsa, nit. Kira-kira bisa tidur nggak Pak? Bisa tidur kagak? Kagak bisa tidur, padahal tinggal tidur doang. Ya, yang ada sampai pagi melek aja dia mikir bagaimana besok. Cacing punya mata tidak? Cacing punya mata nggak? Punya mata nggak? Pernah lihat mata cacing? Saya juga kalau pernah tahu itu. Kalaupun bener punya mata, itu cacing hidupnya di mana? Dalam tanah. Maju mentok, mundur mentok, kanan kiri mentok, tanah semua. Nyari makannya di mana? Coba itu. Tapi dikasih rezeki nggak oleh Allah? Kasih makan tidak? Kasih makan oleh Allah. Karena Allah yang memberi rezeki. Cicak punya sayap tidak? Tidak punya sayap. Buruannya punya sayap tidak? Yang diburu olehnya. Pokoknya nyamuk, bagaimana nangkapnya? Apa dikejar-kejar terbang cicak? Enggak. Tapi makan nggak itu cicak? Kalau dipikir-pikir, bagaimana itu cicak nemplok? Lalu yang diburunya terbang ke sana kemari, bagaimana nangkapnya? Tapi itu cicak makan tidak? Makan. Allah memberi rezeki. Tuh, jadi begitu para ulama tasawuf itu seperti itu. Begitu pula unsur tasawuf terkait bahwa hati mereka para ahli tasawuf itu tidak terikat dengan urusan dunia, praktekkan oleh para sahabat lain selain Abu Bakar, termasuk oleh Umar, termasuk oleh Utsman, termasuk oleh Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali itu ada banyak sekali unsur-unsur tasawuf yang dipraktekkan oleh beliau di masa hidupnya, yang kemudian turun temurun. Bahkan ajaran tasawuf itu diantara puncaknya ke atasnya adalah lewat Sayyidina Ali dari Rasulullah. Sayyidina Ali diturunkan oleh beliau ajaran-ajaran tasawuf tersebut kepada Al-Imamul Hasanul Basri.
Kemudian terus turun-temurun ke bawah lewat beberapa para ulama tasawuf terkemuka sampai kemudian kepada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Junaid inilah yang memiliki andil besar dalam mengembangkan, membukukan, merumuskan, memformulasi tasawuf sebagai sebuah bidang ilmu. Dibukukan hingga kemudian turun-temurun sampai sekarang, sehingga penisbatan atau penyandaran ajaran tasawuf itu mesti disadarkan kepadanya. Karena itu Imam Junaid Al-Baghdadi dikenal dengan Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah, pemimpin para ahli tasawuf. Kenal gak Imam Al-Junaid Al-Baghdadi? Kenal gak? Atau paling enggak pernah dengar dah gitu dah Imam Junaid. Guru-gurunya ke atasnya banyak dan sampai kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Ma'ruf Al-Karhi, Al-Imam As-Saquti dan seterusnya ke atas, dan sampai kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebenarnya unsur-unsur tasawuf itu sudah berkembang di zaman Rasulullah, dipraktekkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah. Salah satunya ini dia yang kita bahas, bahwa hati tidak terikat dengan urusan dunia. Bisa nggak kira-kira kita itu? Rasulullah di dalam hadis diriwayatkan kadang dapurnya tidak ngebul, asyahra wa syahrain, sebulan hingga 2 bulan, bahkan selama itu Rasulullah kadang makannya hanya apa? At-tamru wal ma, al-aswadaini, at-tamru wal ma, kurma dan apa? Air aja. 2 bulan. Kira-kira kita kuat kayak itu? Sebulan, jangan kata sebulan, seminggu dah makannya kurma sama air. Jangan seminggu, 2 hari dah, 2 hari. 2 hari aja gitu, makannya kurma sama air itu. Yang ada mencret. Syukur rumah sakit yang ada itu. Yang ada syukur rumah sakit. Seminggu apalagi, seminggu udah loyo betul. Ngapain nih? Makannya kurma sama air gitu. Ya, apalagi gitu orang Indonesia kalau belum makan nasi dia kata kagak kenyang, dikasih roti banyak juga masih belum kenyang aja. Apalagi dikasih apa? Kurma doang sama air. Urusannya dia pingsan di jalan. Rasulullah kadang masuk mendatangi istrinya seperti As-Sayyidah Aisyah, lalu menanyakan, ada makanan enggak untuk sarapan? Lalu istrinya menjawab tidak ada, karena enggak ada yang bisa dimasak. Maka Rasulullah apa? Berkata Rasulullah, fa idzan ana shaim, jika demikian saya berpuasa. Bisa nggak kita begitu? Tanya mobil dimasak kagak? Enggak. Ya udah, berangkat mana? Warung Padang. Warung Padang nyari yang enak gitu. Kalau nggak dimarahin tuh bini, minta duit mulu. Ini kata belanja kagak, masak kagak, duit minta mulu, manain duit. Itu rombongan kita gitu, rombongan kita gitu. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.